Silakan duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, mari kita melihat bagaimana dua tokoh ini, Petrus dan Paulus, mereka diubah setelah berjumpa dengan Tuhan. Paulus, sebelum bernama Paulus, dia adalah Saulus. Saulus sangat taat agama, maka semua orang dan siapa saja yang punya aliran lain yang berbeda dengan yang dia anut, yaitu agama Yahudi, haruslah ditangkap, diseret ke penjara, dan dibunuh. Maka Paulus mendapat mandat untuk pergi menangkap para pengikut Kristus di Damaskus. Sekarang ini adalah Irak. Dalam perjalanan itu, ketika dia mendapat tugas, dia berjumpa dengan Tuhan. Maksud Saulus pergi menangkap, tetapi dia lebih dulu ditangkap oleh Tuhan di tengah jalan. Dan sejak saat itu, Saulus bernama Paulus. Dan tidak hanya namanya berubah, tetapi dia pun secara pribadi berubah total. Dari penganiaya jemaat Tuhan, dari penganiaya orang-orang yang mengikuti Yesus, dia menjadi pewarta kabar gembira tentang Yesus sampai ke daerah Yunani dan Asia Kecil. Dan karena pewartaan Paulus itulah kita-kita yang ada di sini pun mengenal siapa itu Kristus. Itu adalah Saulus yang berubah bernama Paulus ketika ketemu dengan Tuhan di tengah jalan. Mari kita melihat Petrus. Petrus adalah seorang nelayan yang amat temperamental. Dan karena temperamentalnya itu, dia juga berani menyangkal Tuhan Yesus. Sampai 3 kali malah dia menyangkal Tuhan, "Aku tidak kenal engkau. Siapa yang kamu tanya itu?" "Enggak, saya tidak kenal dia." Sampai 3 kali dia menyangkal Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan bertanya, "Siapakah aku ini menurut engkau?" Dia lebih dulu berkata, "Engkau adalah Mesias." Karena kata-kata itu, iman dari Petrus itulah namanya diubah dari Simon menjadi Petrus. Dari orang yang menyangkal Tuhan, dia menjadi gembala yang baik, gembala yang murah hati, gembala yang menyusun dasar kekuatan gereja di pusat Roma. Sampai sekarang ini merajalela, berkembang luas sampai kemana-mana. Dua tokoh ini dikatakan dalam gereja dan di dalam tradisi gereja, Petrus membangun pusat di kota Roma, sedangkan Paulus berkeliling kemana-mana untuk mewartakan kerajaan Kristus. Petrus membangun dasar iman, Paulus pergi kemana-mana menerangkan apa artinya percaya kepada Yesus. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, dua tokoh ini berubah setelah mereka berjumpa dengan Tuhan. Sekarang dari dua tokoh besar ini kita pindah kepada diri kita masing-masing. Tadi saya bertanya, di mana kita berjumpa dengan Tuhan? Kita berjumpa dengan Tuhan pada waktu Injil diwartakan kepada kita. Pada waktu kita mengikuti misa kudus, selalu ada bacaan kitab suci. Itu adalah firman Tuhan, itu adalah ajaran Allah yang diwartakan kepada kita. Cara Allah mengajar kita, menasehati kita pada waktu firman dibacakan. Di situ
kita berjumpa dengan Tuhan yang mau berbicara kepada kita. Di mana lagi kami berjumpa dengan Tuhan? Kami berjumpa dengan Tuhan ketika kami mengikuti misa kudus, lalu kami maju dan dengar dari mulut imam tubuh Kristus. Kita terima tubuh Tuhan. Kita jumpa dengan Dia. Dia ada di dalam diri kita ketika kita makan roti itu. Dia menyatu dengan diri kita. Disinilah terjadi perjumpaan yang amat pribadi antara saya dengan Tuhan. Antara Anda sendiri dengan Tuhan. Di situ kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, pertanyaannya adalah, apakah kita yang berulang-ulang kali mendengar firman Tuhan dan berulang-ulang kali maju terima tubuh Tuhan itu, apakah kita juga berubah seperti Petrus dan Paulus? Apakah kita mengubah cara hidup kita seperti dua tokoh besar ini? Kadang-kadang saya bertemu dengan orang-orang yang bertikai, suami istri yang bertikai, dan mereka datang coba mencari solusi, dan hampir selalu saya mendengar kata-kata ini keluar dari mulut entah itu istri atau mulut suami. Apa yang dia katakan? Gue memang udah begitu. Gue memang udah begitu. Jadi yang dia mau katakan adalah aku gak bisa berubah lagi. Kalau biasa aku marah ya aku begitu. Kalau biasa aku keluarkan mulut kotor ya aku begitu. Kalau aku biasanya berteriak-teriak ya akulah begitu. Ya tidak bisa ibu bapak. Karena mulut yang mengatakan gue udah begitu adalah mulut yang sama yang terima Tuhan Yesus. Adalah telinga yang sama yang mendengar firman. Bagaimana bisa kita mengatakan gue memang begitu? Tidak. Kita mesti ingat firman Allah mengubah kita. Kristus yang kita terima, dia ada di dalam diri kita supaya kita berubah. Berpindah dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Berpindah dari tabiat yang keliru, yang membuat orang menangis, yang membuat orang tersinggung, yang membuat orang merasa sedih. Kita berpindah kepada kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang lembut, kata-kata yang menghibur. Nah, perpindahan ini adalah terjadi ketika saya berjumpa dengan Tuhan. Atau saya ingat, saya pernah mendengar nasihat Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi. Saya pernah dengar kata-kata Tuhan, dahulukanlah kepentingan orang lain daripada dirimu. Nah, dengan sadar itu, lalu dia mau berubah. Mari kita mohon dalam misa kudus ini, supaya kita menjadi orang beriman yang tidak terpaku mati di tempat kita, tetapi berani berpindah kepada jalan yang benar. Itulah jalan Tuhan. Amin.